Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat ini, banyak orang sudah melupakan masalah ini dengan cair. Tidak peduli apakah itu Long Hao Chen atau Yang Wenzhao, kedua finalis ini menunjukkan kekuatan absolut yang melebihi sebagian besar pesaing lainnya. Selain itu, sejak awal pertarungan, mereka bahkan belum mengambil tunggangan pribadi mereka. Sejumlah besar cahaya keemasan, putih, dan biru, yang secara menyilaukan telah pecah di langit. Akhirnya, dua sosok jatuh dari langit satu per satu. Di armor Roh Kudus Long Hao Chen, setidaknya 6 lubang muncul. Bahkan, mereka adalah hasil dari tungku spiritual Starsea, yang akhirnya telah menembus pertahanannya. Di sisi lain, Yang Wenzhao muncul dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Hari ini, apa yang dia kenakan adalah baju besi emas. Armor emas ini jelas memiliki setidaknya selusin tanda pedang di atasnya, terutama di sisi kirinya. Sebuah lubang besar terbelah di tengahnya, dan darah segar menetes keluar darinya. Dengan suara hueks, Long Hao Chen memuntahkan seteguk darah. Luka-lukanya tidak lebih ringan dari Yang Wenzhao. Kekuatan tungku spiritual Starsea adalah sesuatu yang telah memberikan Yang Wenzhao keuntungan yang signifikan. Namun, saat dia memuntahkan darah ini, dia sudah meluncurkan serangan ke arah Yang Wenzhao. Orang ini benar-benar gila, mungkinkah dia bahkan tidak perlu mengambil nafas, gumam Yang Wenzhao. Melihat serangan Long Hao Chen sekali lagi, Yang Wenzhao dipenuhi dengan perasaan yang benar-benar heran. Mata Long Hao Chen menampilkan semangat juang yang luar biasa. Namun, mereka juga terlihat sangat tenang. Untuk dapat menggabungkan dua kualitas luar biasa ini bersama-sama, sungguh suatu keberadaan yang menakutkan. Sebenarnya, Yang Wenzhao tidak tahu sedikit pun bahwa dengan stimulasi eksternal dari Long Hao Chen, dan konstitusi Sion of Light Long Hao Chen yang secara bertahap telah mempengaruhi semangat juangnya. Fisiknya sebagai Sion of Light memberinya bakat alami yang disebut Heart of Light. Di bawah pengaruh Heart of Light, dalam situasi apapun yang dihadapinya, kekuatan pengambilan keputusannya tidak akan terpengaruh oleh perasaannya. Dan bakat bawaan paling tangguh yang bisa dimiliki oleh para ksatria, itu secara bertahap keluar dari Long Hao Chen, itu juga dalam kapasitasnya sebagai Sion of Light. Dengan keras menggertakkan giginya, Yang Wenzhao memilih untuk tidak berbentrokan langsung dengan Long Hao Chen lagi. Anak ini gila, gumam Yang Wenzhao. Jika ini terus berlanjut, itu sangat mungkin berakhir dengan mereka berdua terluka. Selain itu, dengan perbandingan antara momentum lawannya dan momentumnya, tidak akan mengejutkan jika ia keluar sebagai pecundang. Akibatnya, pada saat ini Yang Wenzhao melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya, mencari strategi defensif, dan perlahan-lahan mundur sambil membuka kedua lengannya, dan dengan cepat menggambar garis besar perintah pemanggilannya. Selama dia bisa memanggil Starlight Unicorn-nya, dia akan sangat mungkin untuk memenangkan pertempuran ini. Retret Yang Wenzhao secara alami tidak dilakukan dengan berjalan mundur, karena ini tidak akan memberinya cara untuk mengimbangi kecepatan serang Long Hao Chen. Pilihannya adalah menggunakan assault juga. Dia melesat di arah yang berlawanan, dengan cepat menuju ke samping sambil meluncurkan mantra pemanggilannya. Dapat dikatakan, bahwa dia pergi ke sisi Long Hao Chen. Pada saat yang sama, cahaya berbintang berkilauan dari dadanya, perlahan-lahan keluar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Armor menutupi seluruh tubuhnya seperti gunung besar. Ini adalah kemampuan tungku spiritual Starsea yang berevolusi, dan armor spiritual berbintang. Dengan pertahanan ini, bahkan jika ia menerima beberapa serangan jarak jauh dari Long Hao Chen, Yang Wenzhao tidak akan banyak dirugikan. Tetapi pada saat ini, teriakan yang menakutkan terdengar dari ruang penonton. Sayang sekali, Yang Wenzhao tidak mendengar teriakan alarm yang datang dari pinggiran stadion. Sebenarnya, stadion itu tidak hanya terisolasi oleh suara dari pinggirannya, tetapi juga secara bersamaan dari seluruh dunia. Dari ruang tunggu, para pesaing hanya melihat cahaya ungu berkelap-kelip, sebelum 3 kepala raksasa muncul di bawah Long Hao Chen dan berdiri dengan bangga. Itu adalah Hao Yue. Dia tidak menggunakan mantra apapun, atau menggambar tokoh sihir apapun untuk menyelesaikan mantra pemanggilan ini. Bagaimana itu mungkin, ucap seseorang dari kuil spiritual.
Orang yang paling bingung dalam adegan ini adalah pemanggil dari kuil spiritual. Namun, tidak peduli apa dugaan mereka, Long Hao Chen telah menyelesaikan pemanggilan ini dalam sekejap. Setelah Hao Iwe muncul, 3 mantra langsung keluar secara bersamaan. Dalam sekejap, benjolan cahaya hijau jatuh di tubuh Long Hao Chen, dan menutupi seluruhnya dengan serpihan kilaunya. Benjolan cahaya merah mengepul dari mulut Little Flame. Dan akhirnya, cahaya keemasan menerangi Long Hao Chen, dan pedang Hibiscus of Light biru berada di tangan kanannya. 3 kemampuan secara bersamaan digunakan, dan dicapai tanpa hambatan. Tempat di mana Hao Iwe muncul, itu berada sedikit di depan Long Hao Chen, jadi Long Hao Chen sebenarnya berada di ekornya. Akibatnya, pada saat yang sama, Little Green, Little Flame, dan Little Light, menggunakan kemampuannya bersamaan. Hao Iwe, dengan sosoknya yang muncul lebih dari 4 meter, dengan cepat melambaikan ekornya untuk menangkap Long Hao Chen, dan melemparkan serangannya ke arah Yang Wenzhou. Bola api yang sangat besar dengan diameter 1 meter terbang di depan Long Hao Chen, dan bola api itu benar-benar menyembunyikan tubuhnya. Itu adalah cahaya menyala yang Little Flame baru saja buat. Super Bursting Fireball adalah mantra di tingkat kelima. Awalnya, itu adalah mantra yang menciptakan bola api tunggal, tetapi ketika meledak, itu bisa menampilkan kekuatan beberapa mantra yang digunakan sekaligus. Dan di antara mantra api dari tingkat kelima, itu adalah salah satu yang terbaik dalam hal kekuatan ofensif. Di tengah pemanggilannya, Yang Wenzhou tiba-tiba merasakan perasaan panas yang menyengat di punggungnya. Bagaimana bisa ada perasaan panas yang menyengat, pikir Yang Wenzhou. Sosok sihirnya hampir selesai, jadi jika itu terputus pada saat ini, dia sangat mungkin berada pada kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, Yang Wenzhou mengertakkan giginya, armornya mengeluarkan sinar yang cemerlang, lalu muncul api yang seperti matahari. Kecuali, nyala api matahari ini tidak dilepaskan oleh tubuhnya, tetapi berasal dari armor pelengkapnya, dan mereka hanya bisa bertahan selama 3 detik. Bang! Super Bursting Fireball dengan kejam meledak di tubuh Yang Wenzhou. Ini adalah mantra dari tingkat kelima. Bagaimana mungkin baju besi tambahan yang berasal dari penggunaan kemampuan, itu bisa menghentikan serangannya? Api matahari langsung tersebar, saat ledakan besar diluncurkan dalam sekejap, bola api bertabrakan dengan Starsea Armor, dan menghasilkan ledakan besar. Namun, dalam sekejap saja, Yang Wenzhou bereaksi sebaliknya terhadap harapannya. Pada akhirnya, dia memilih untuk menolak serangan ini, tokoh sihirnya mengambil keuntungan dari momen ini untuk diselesaikan. Heksagon berwarna emas kaya berkilauan di depannya. Dia akan segera memanggil Starlight Unicorn-nya, dan membiarkan pertandingan ini dimulai lagi. Tetapi pada saat ini, Yang Wenzhou merasakan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang telah meliputi seluruh tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk membuat keputusan saat ini, dan berbalik dengan putus asa, lalu kedua pedangnya menebas mundur. 2 kecemerlangan berwarna putih menyeberang dan membentuk sebuah instant blast crosscut, yang mengarah pada 2 pedang Yang Wenzhou dari atas. Sebuah ledakan logam yang berat terdengar di udara, ketika 2 pedang Yang Wenzhou patah, dan bilah cahaya putih membidiknya dengan kejam, dan membelah star spiritual armornya, serta armor yang melindungi tubuhnya. Kekuatan ofensif yang mengerikan ini langsung menghantam Yang Wenzhou dari udara. Saat darah menyebar dengan cepat, Yang Wenzhou melakukan satu interogasi, bagaimana ini bisa terjadi, gumam Yang Wenzhou. Sinar putih bersinar, menarik Yang Wenzhou yang terluka parah, dan membuat tubuhnya bergerak mundur dengan paksa. Jia! Dengan seruan panjang dan serak, Starlight Unicorn akhirnya muncul di atas panggung. Mengandalkan kontrak yang setara, dia bisa segera merasakan krisis yang dialami Yang Wenzhou, dan melebarkan kedua sayapnya, lalu bergegas menuju Yang Wenzhou tanpa ragu sedikit pun. Juga pada saat ini, cahaya putih juga telah naik kali ini di tubuh Starlight Unicorn. Awalnya menuju ke arah Yang Wenzhou, tapi berbalik tanpa perlawanan sedikit pun, sebaliknya, itu malah menuju ke arah Long Hao Chen. Menggunakan Divine Obstruction, dan dengan 2 pedangnya yang disilangkan, Long Hao Chen hanya menghentikan serangan dari Starlight Unicorn. Meskipun dia didorong selusin meter ke belakang, Starlight Unicorn juga terguncang dan mundur beberapa langkah ke belakang, tanpa kemungkinan meluncurkan serangan berikutnya. Berhenti, aku tidak mencoba melukainya, Long Hao Chen berteriak keras ke Starlight Unicorn.
Starlight Unicorn sangat patuh, dan segera menghentikan tugasnya, sepasang mata yang indah dipenuhi dengan ekspresi khawatir. Dapat dimengerti, bahwa dia tidak berani meluncurkan serangan lain, karena dia sebenarnya takut akan akibatnya, jika dia akan melukai pria kecil ini. Di sisi lain, Yang Wenzhao saat ini menghadapi Hao Yue. Little Green menggigit leher Yang Wenzhao tanpa pengekangan, sementara yang terakhir ini tidak berani bergerak sedikit pun. Tetap saja, darah terus mengalir keluar dari mulut dan hidungnya, itu sudah jelas, lukanya saat ini sangat berat. Seluruh hadirin terdiam. Pada saat pertandingan ini, hasilnya sudah jelas. Sebelum semifinal hari ini dimulai, para pesaing lain merasa bahwa pemenang akhir dari kompetisi itu, adalah diri mereka sendiri. Dari kelihatannya, orang yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pemenang, adalah kuil assassin yang memiliki CR. Kekuatan yang ditunjukkan CR ternyata terlalu sombong. Di depannya, tidak ada yang punya kesempatan, bahkan bertahan selama 1/4 jam. Dan segera setelah CR, yang lain dengan kemungkinan besar untuk menang adalah Yang Wenzhao. Dia memiliki Starlight Unicorn, dan dia sendiri adalah Retribusi Knight yang tangguh dari tingkat kelima. Dengan tingkat kultivasinya yang sombong, serta peralatan, dan bantuan Starlight Unicorn-nya, dia seharusnya mampu melawan CR. Di antara keduanya, sulit untuk menebak siapa juara akhir nantinya. Adapun Long Hao Chen, yang berada di posisi ketiga setelah keduanya, dari sudut pandang banyak orang sebagai seorang ksatria, ia masih terlalu muda. Meskipun dia benar-benar memiliki bakat yang baik, pasti ada celah antara tunggangannya yang aneh dan Starlight Unicorn. Dan level kultivasinya sendiri tidak bisa menyamai Yang Wenzhao. Jika bukan karena hubungannya dengan CR, tidak mungkin dia akan menarik perhatian sebanyak ini. Adapun Muning, tampaknya tidak ada yang menganggapnya sebagai seseorang yang cukup mampu untuk masuk 3 besar. Dari awal pertandingan hari ini hingga akhir-akhirnya semua yang terjadi telah benar-benar mengubah sudut pandang semua orang. CR melangkah lebih jauh untuk menyerahkan pertandingannya sendiri, dan meskipun faktanya dia adalah favorit bagi banyak orang, akhirnya, dia hanya berakhir di urutan keempat. Adapun Muning, dengan keberuntungannya dari kotoran anjing, ia mengambil tempat ketiga. Namun, dalam pertempuran antara Long Hao Chen dan Yang Wenzhao, yang terakhir ini adalah favorit yang luar biasa. Faktanya, itu karena keberadaan Starlight Unicorn-nya yang terlalu sombong. Selama pertandingan ini, Yang Wenzhao membuktikan kekuatannya yang tangguh. Tidak hanya dia memiliki tungku spiritual Star Sea yang ofensif dan defensif, tetapi lebih jauh lagi, dia telah menyelesaikan evolusi pertamanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.